wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Anak-anak ustazah semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 8 Praja Muda Karana di subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 tentang saya anggota pramuka. Ada yang masih ingat tepuk pramuka? Tentunya masih ya nak. Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Pinter anak-anak ustazah. Oke, kita masuk ya tujuan pembelajaran hari ini. Ananda dapat mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka dari teks lisan. Yang kedua, Ananda dapat mendeskripsikan informasi tentang lambang pada seragam pramuka. Yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang keempat, Ananda dapat menjelaskan makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Yang kelima, Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut pada bangun datar. Quran Surah Al-Imran ayat 103 yang artinya, pada ayat ini Allah memerintah kaum mukmin menjaga persatuan dan kesatuan, dan berpegang teguhlah serta berusahalah sekuat tenaga agar kamu semuanya bantu-membantu untuk menyatu pada tali agama Allah, agar kamu tidak tergelincir dari agama tersebut. Nah, kita lanjut ya nak. Dibuka halamannya 113 tentang menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks lisan. Lambang-lambang pramuka yang telah kalian pelajari sebelumnya merupakan lambang pengenal umum. Lambang tersebut dipakai oleh semua anggota pramuka yang sudah dilantik, baik pramuka putra maupun putri. Selain mengenakan lambang Gerakan Pramuka Indonesia, anggota pramuka juga mengenakan lambang pramuka dunia pada pakaian seragamnya. Kalian dapat mencari informasi mengenai lambang pramuka dunia tersebut secara lisan. Misal dengan mendengarkan teks yang dibacakan. Dengarkanlah teks dengan seksama agar kalian dapat memperoleh informasi dengan baik dan menjelaskan kembali informasi tersebut. Lambang Pramuka Internasional. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka memiliki dua lambang, yaitu Lambang Pramuka Indonesia dan Internasional. Lambang Pramuka Internasional dikenal dengan Lambang Pandu Dunia atau disebut dengan WOSM, World Organization Sport of Movement atau organisasi kepanduan dunia. WOSM didirikan pada tahun 1922. Lambang WOSM terdiri dari bunga lili dengan 3 ujung kompas, 2 bintang, dan tali melingkar bersimpul mati. Lambang tersebut berwarna putih dengan dasar berwarna ungu. Di Indonesia, lambang ini menjadi salah satu tanda umum gerakan pramuka. Lambang ini ditempelkan pada seragam pramuka bersama dengan lambang gerakan pramuka. Lambang WOSM dipasang di dada sebelah kanan untuk pramuka putra dan kerah baju sebelah kanan untuk pramuka putri. Untuk lambang WOSM putra dan putri berbeda pada bentuk bingkainya. Lambang WOSM putra berbentuk segi 4, sedangkan putri berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita perhatikan. Jawab pertanyaan ini ya bersama-sama. Selain lambang pramuka tunas kelapa, pada seragam pramuka dipasangkan lambang lainnya. Lambang apakah yang dimaksud? Jawabannya adalah lambang WOSM atau disebut dengan lambang Pandu Dunia. Apa warna dasar lambang pramuka internasional? Jawabannya berwarna putih dengan dasar berwarna ungu.
Nomor 3, jelaskan bentuk lambang Gerakan Pramuka Internasional. Berbentuk bunga lili dengan 3 ujung, kompas, 2 bintang, dan tali melingkar bersimpul mati. Apakah lambang Pramuka Putra dan Putri terdapat persamaan dan perbedaan? Ya, lambang Pramuka dan Putri berbeda pada bentuk bingkainya. Jelaskan. Lambang WOSM Putra bersegi empat, sedangkan Putri berbentuk lingkaran. Lambang barung dipasang di lengan kiri seragam pramuka. Peta wilayah nomor gugus depan dan lencana wilayah dipasangkan di lengan sebelah kanan. Kalian dapat mendeskripsikan lambang tanda satuan lainnya dengan mengamati secara langsung bentuk lambang tersebut. Alhamdulillah. Kita lanjut ya pembelajaran PPKN di makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dibuka halaman 114. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Garuda Pancasila mencekram pita berwarna putih. Pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat keberagaman agama, suku bangsa, ras, bahasa, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Meskipun berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti ini, Nak. Di rumah terdapat keberagaman ya, Nak. Misalnya perbedaan kegemaran setiap anggota keluarga atau perbedaan pendapat. Meskipun berbeda-beda, tetapi keluarga tetap menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Sekarang kalian paham makna perisai pada Garuda Pancasila? Apa sih itu perisai? Perisai adalah perjuangan, pertahanan, perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Saja ulangi, perjuangan, pertahanan, perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
Garuda Pancasila mempunyai perisai di dadanya. Perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Nah, perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi dari gambar-gambar yang melambangkan sila-sila Pancasila. Nah, yang sila pertama adalah bintang, pinter. Sila kedua, ini sila pertama. Sila kedua adalah rantai, pinter. Sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat adalah kepala banteng. Sila kelima adalah padi dan kapas. Anak-anak ustazah memang pinter. Lanjut. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis Khatulistiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Lanjut ke matematika. Jenis-jenis sudut pada bangun datar. Menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis. Ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, dan ada sudut tumpul. Bisa dibuka bukunya halaman 112. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Contohnya seperti ini ya nak. Misalkan siku kalian ditekukan ke atas. Jadi seperti sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya ya nak. Nah ini sudut siku-sikunya. Dia tegak lurus. Paham? Tegak lurus. Selanjutnya sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Contohnya seperti ini ya nak. Nah ini sudut siku-siku. Dia lancip. Seperti itu. Dia lancip. Selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Contohnya seperti ini ya nak. Nah, kalau sudut tumpul biasanya melebar. Nah, sekarang contoh benda sudut siku-siku. Yang pertama ada lemari. Nah, ujung lemari juga sudut siku-siku. Rak buku sudut siku-siku. Daun jendela sudut siku-siku. Ujung meja sudut siku-siku. Kemudian ujung kursi sudut siku-siku. Ujung papan tulis juga sudut siku-siku. Baik anak-anak ustazah, mana benda yang memiliki sudut lancip? Ada ini ya nak, kerucut. Nah, topi ulang tahun adalah sudut lancip. Kemudian es krim, sudut lancip. Setrika, sudut lancip. Di sininya sudut lancip. Pizza, nih adalah sudut lancip. Ada yang suka pizza? Semua banyak yang suka pizza. Nah, ini ada tanda untuk biasanya di jalan. Misalkan ada mobil atau apa yang sedang berhenti. Jadi ini namanya sudut lancip. Nah, ini juga pensil. Jika diraut adalah sudut lancip. Paku juga sudut lancip. Pisau juga sudut lancip.
Baik, sekarang benda-benda yang memiliki sudut tumpul. Nah, memiliki sudut tumpul ini adalah ujung dari rumah gadang. Nah, rumahnya melebar sedikit, Nak. Nah, jadi namanya sudut tumpul. Juga dengan jarum jam pada pukul 4 pas. Nah, ini namanya sudut tumpul, dia melebar. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya jenis-jenis sudut pada bangun datar. Nah, jenis-jenis sudut pada bangun datar bisa dibuka bukunya halaman 118. Perhatikan gambar dasi pramuka. Nah, dasi pramuka berbentuk segitiga. Jadi, jenis sudut yang terdapat pada dasi pramuka tersebut merupakan sudut lancip. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut pada beberapa bangun datar berikut. Nah, jenis sudut pada beberapa bangun datar. Sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Nah, mana jenis sudut siku-sikunya? Ini adalah sudut siku-siku yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus. Yang di bawahnya juga. Nah, yang sudut siku-siku ini yang bawahnya yang tegak lurus. Pinter. Selanjutnya, sudut beberapa bangun datar berikut. Sudut lancip terdapat pada bangun datar segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Bisa diperhatikan. Yang mana sudut lancipnya? Tunjuk. Ya, sudut lancipnya. Bentar ya, sudut lancipnya ada di ini, namanya sudut lancip. Nah, ini juga sudut lancip. Kemudian segitiga sama kaki juga sudut lancip. Maaf, ini sudut lancip. Nih, yang ini jajar genjang sudut lancipnya. Ada berapa jajar genjang sudut lancipnya? Ada 2. Sudut tumpulnya ada 2. Nah, segitiga siku-siku, 1 segitiga siku-siku, 1 sudut siku-siku, 1 sudut lancip, dan 1 sudut sudut lancipnya ada 2. Segitiga sama kaki ada 3 sudut lancipnya. Jajar genjang tadi sudut lancipnya ada 2. Belah ketupat sudut lancipnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Baik. Segitiga sama kaki sudut lancipnya yang bawah. Maaf, yang atas. Yang atas sudut lancipnya ada berapa? Ada 2. Layang-layang sudut lancipnya mana ya? Sudut lancipnya ini Ustazah. Nah, pinter. Ada 1. Nah, selanjutnya kita ke sudut tumpul terdapat pada bangun datar, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Sudut tumpul juga ternyata belah ketupat. Sini juga ada sudut tumpulnya. Selanjutnya kita lihat ya, Nak. Sudut tumpulnya berada di ini, di sini. Sudut tumpul ada 2. Belah ketupat sudut tumpulnya 1, 2. Oh iya, ini belah ketupat ada 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Nah, trapesium sama kaki. Sudut tumpulnya yang ada di bawah ini ada 2. Layang-layang sudut tumpulnya ada 1, 2, dan 3. Baik anak-anak ustazah, kalian bisa mengisi di halaman 119.
tidak usah dikirimkan ke ustazah, hanya latihan di rumah. Ustazah harap kalian paham ya nak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga corona ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.